Halo, Pak. Oke, biasanya kita lanjut kesalahan teknis Baik, gitu. Pak. Jadi kayak gitu. Siap, Pak. Aku lanjut ya. Jadi Oh, iya, Pak. pastikan dulu informasinya yang di CV benar. Setelah informasi yang di CV benar, silahkan dikopas, dimasukin ke LinkedIn. Setelah yang di CV itu benar, LinkedIn udah sama seperti CV, paling informasi pribadi kayak nomor telepon, alamat detail gitu, nggak usah dimasukin di LinkedIn gitu ya. Berarti kan artinya Mas punya CV yang benar dan punya LinkedIn yang benar kan. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah silahkan tingkatkan aktivitas dengan keduanya. Aktivitas apa? Ya, kalau aktivitas satu, aktivitas utama yang berhubung. Jadi aktivitas ada dua. Ada aktivitas utama, ada aktivitas yang tambahan atau secondary lah gitu ya. Aktivitas utama dengan CV apa? Yang lamar kerja, betul. Gitu. Coba. Aktivitas yang sekunder dari CV apa? Banyakin kemampuan yang bisa ditulis untuk mengupdate CV itu. Gitu. Jadi sambil ngelamar, sambil ikut training ini itu, sambil mungkin ada usaha atau pekerjaan apa. Yang intinya pokoknya gimana caranya CV-ku bisa aku update terus skillnya gitu. Begitupun LinkedIn. LinkedIn itu aktivitas utamanya apa? Ya aktivitas utamanya mungkin kamu bisa bikin postingan gitu kan, atau bikin aktivitas apa gitu ya yang menggunakan LinkedIn itu untuk lamar. Kan di LinkedIn kan bisa tuh buat nyari kerja gitu ya, klik jobs, bagian jobs gitu. Tapi ada aktivitas sekundernya apa? Koneksilah dengan banyak Bapak Ibu profesional gitu ya, sambil belajar gitu kan, dari postingan atau sharing atau nambah kenalan gitu. Atau misalkan Mas punya artikel atau pengen sharing sesuatu, bisa posting di situ. Jadi aktivitas primernya sama, CV langsung pakai email gitu ya, langsung buat ngelamar, LinkedIn pun demikian, sekundernya juga belajar gitu. Sehingga kalau otomatis nanti kalau ada skill atau pengalaman yang ditambah di CV, pasti juga akan ditambah di LinkedIn juga dong. Gitu. Gitu. Sehingga itulah yang bikin jadi kemampuannya jadi kaya gitu. Hal ini nanti apa? Kalau dilakukan secara rutin, secara terus-menerus gitu ya. Ini aku dari sudut pandang user ya gitu. Aku bakal melihat bahwa maaf nih, oh ini teman-teman memang pengalaman pendidikannya katakanlah setingkat SMK, SMA, MA gitu ya. Ada tingkat itu. Tapi dia bisa punya skill sebanyak itu ya, pengalamannya sebanyak itu ya. Bahkan akun LinkedIn-nya itu bisa dikelola sebagaimana anak-anak sarjana yang nggak mampu cara ngelola secara seperti itu. Oh itu benar-benar luar biasa. Itu bisa bikin otak kita tuh traveling tuh kayak, ini anak kalau misalkan kita kasih beasiswa buat lanjut pendidikan gimana sambil kerja di kita kasih pelatihan lebih gimana gitu. Nah itulah caranya. Oke. Ini untuk menjawab pertanyaan gimana caranya agar kita bisa mengoptimasi CV kita, LinkedIn maupun sebenarnya platform yang lain gitu. Misalkan mau pakai apa? Mau pakai TikTok bisa nggak? Bisa. Mumpung kebetulan ada video-video pendek tuh di TikTok ada musiknya gitu kan. Mas jurusan apa gitu? Misal Mas jurusan teknik mesin gitu ya. Ya mungkin lagi ngapain gitu kan ya, ngebongkar motor, ngebongkar mobil gitu, mungkin ngebongkar mesin apalah gitu gitu. Video dibikin sedemikian rupa gitu ya, upload ke sana gitu, bikin konten. Sebenarnya itu kan memamerkan kemampuan teknik mesin nih, anak STM nih gitu kan ya. Tapi akhirnya jadi konten kok gitu. Nggak ada yang lihat, nggak masalah. Tapi kenapa? Tapi kan kalau punya TikTok dengan sisi profesional kan akun TikToknya boleh masukin ke CV gitu. Jadi ibaratnya di CV itu ibaratnya kayak ini loh Pak Bu kemampuan saya sejauh ini ya. Saya itu siapa, saya sudah melalui apa saja dan sekarang saya bisa apa saja gitu ya. Nah, terus kalau masih kurang silahkan kepoin nih. Silahkan kunjungi LinkedIn saya, silahkan kunjungi TikTok saya, mungkin silahkan kunjungi Instagram saya. Jadi mau platform apapun, jangan hanya sebatas untuk menambah teman atau ngobrol gitu. Semua itu bisa diarahin ke hubungan profesional. Hubungan profesional paling gampang tuh apa ya, membahas yang sifatnya itu edukatif, misal menambah relasi-relasi profesional. Yang nantinya apa? Ujungnya ya bisa dikonversi jadi duit, ya kan? Iya, Pak. Konversi jadi duit langsung ya Pak ya AdSense lah gitu. Atau konversi jadi duit secara nggak langsung apa? Oh dapat koneksi, akhirnya kamu dapat tawaran kerja, ya kan? Gitu. Atau bikin secara profesional, akhirnya
Kamu misalkan pengrajin sesuatu, dapat koneksi, oh ternyata dia mau buka restoran dengan budaya gimana, terus kamu pengrajin, oke siapin ini gitu, dekornya dari kamu, gitu-gitu. Itu sebenarnya tujuannya tuh ke arah sana, dan itu semua sosmed apapun gitu. Semua sosmed apapun bisa seperti itu gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, CV itu harusnya gimana sih gitu. CV itu satu, informasinya itu harus ada informasi pribadi. Informasi pribadi cukup 5 hal. Ya, boleh catat, kalau nggak apa-apa, nanti videonya aku upload ya gitu. Pertama itu Baik, adalah Pak. terkait dengan tempat tanggal lahir, jelas itu butuh. Karena kadang kan informasi ada usia maksimal sekian gitu ya. Boleh dituliskan kayak tempat tanggal lahir atau misalkan disebut aja usia 20 tahun, usia 18 tahun gitu. Tapi kalau aku lebih prefer tempat tanggal lahir aja. Tapi tetap kalau udah menyatukan tempat tanggal lahir, CV-nya jangan diupload ke LinkedIn. Tuh. Terus yang kedua alamat. Alamat nggak usah yang detail gitu, nggak usah yang detail. Itu boleh. Kalau mau detail juga boleh sih sebenarnya. Kalau aku ini pilihan karena ada dua sisi ya gitu. Yang penting ada tempat tanggal lahir, alamat, yang ketiga alamat email. Usahain alamat emailnya tuh pakai namamu aja, nggak usah yang alay-alay gitu ya. Ada kan alamat email Baik. ada yang aneh-aneh. Tempat tanggal lahir, alamat email. Keempat, nomor telepon. Kalau punya nomor telepon, pastikan yang aktif. Kalau nomor telepon dan nomor WA beda, cantumin dua-duanya. Kita nggak tahu kamu bakal dihubungi lewat WA maupun lewat nomor telepon, gitu ya. Nah, yang kelima adalah sosmed. Sosmed itu apa? Ya, yang Mas tulis itu misalkan LinkedIn gitu ya. Mungkin nanti ada website, blog, atau link kalau Mas punya portofolio gitu. Cukup itu saja. Jadi informasi lain kayak kebangsaan, gender, terus di atas udah ada nama, terus nulis nama lagi, terus status pernikahan gitu, terus agama, suku gitu tuh nggak perlu. Paham ya? Cukup tempat tanggal Paham, Pak. lahir, alamat email, nomor telepon, sama sosmed. Paling nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya sama frontliner gitu ya, jadi CS, jadi teller, atau mungkin jadi pramugari, atau kalau cowok tuh jadi bisa kerja di hotel atau apa, atau yang mensyaratkan ada di lowongan tuh ada kayak tinggi dan berat proporsional atau ideal gitu ya, boleh ada tambahin postur gitu, tinggi badan garis miring berat badan, boleh. Tapi itu case tertentu ya gitu. Pertama itu ya, pastikan informasi pribadinya benar. Yang kedua, setelah informasi pribadi, itu adalah pengalaman kerja. Buat teman-teman lulusan SMA, SMK, MA, ini aku bahasnya ke sana ya, khusus video ini tuh bahas untuk tingkat pendidikan itu, pengalaman kerja itu macam-macam. Bisa kayak sambil sekolah, misalkan ada freelance apa gitu kan, silahkan cantumin gitu. Atau pernah magang di mana, silahkan cantumin. Atau punya usaha sendiri, gitu. Jangan mikir wah ini cuma sampingan kok, ini cuma kecil-kecilan, nggak usah aku lampirin di ini deh CV. Oh jangan gitu, kita nggak boleh meremehkan pengalaman kerja kita sendiri, ya kan. Kalau bukan kita yang optimis, siapa lagi gitu kan. Cantumin aja. Yang dicari itu bukan ngelihat dari pengalamannya, tapi lihat dari teman-teman ini tuh resourceful nggak. Resourceful itu apa ya, jadi kayak punya sesuatu yang lebih gitu loh, gitu, yang nantinya bakal bisa dipakai untuk mensupport posisi yang akan diisi, dan itu akan membawa perusahaan menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan pernah mikir ini cuma sampingan, ini cuma bantu-bantu orang tua, ini cuma jaga toko biasa, ini cuma ya nggak tiap hari kok, omsetnya, keuntungannya per hari nggak seberapa. Jangan pernah kepikiran itu ya gitu, karena pengalaman kerja itu penting gitu ya kalau ada. Tapi kalau memang nggak ada, jadi magang tuh masukin ke sana. Tapi kalau memang nggak ada, katakanlah ada ya pengalaman kerja, yang selanjutnya adalah pengalaman organisasi dan kepanitiaan gitu. Misalkan organisasi apa, pernah ikut apa organisasi ya, jangan cuma dipikirin organisasi di sekolah ya. Kalau ikut organisasi di luar sekolah boleh, misal di lingkungan gitu kan, atau ada pecinta hobi apa, terus ada organisasinya, ada klubnya gitu ya, ikut saja. Walaupun itu organisasinya online nih, nggak pernah ketemu, kopdar online gitu ya, masukkan saja gitu ya, gitu. Nah, untuk pengalaman kerja dan pengalaman organisasi, informasi minimal yang harus ditulis adalah nama perusahaannya atau nama organisasinya gitu ya. Kan tadi kan kalau magang kan ada nama perusahaan tuh gitu kan. Terus periodenya kapan gitu. Oke. Terus selanjutnya di sana kamu sebagai apa gitu, Mas. Gitu. Misalkan kantor kelurahan ABCD, periodenya 2020 sampai 2021. Jabatan kita staf magang IT. Nah, gitu.
gitu. Atau staff IT dalam kurung magang. Nah, terserah, pokoknya tulisnya gitu aja. Jadi ada nama perusahaan gitu kan. Periodenya kapan, kamu sebagai apa? Boleh nggak? Boleh. Atau usaha di rumah boleh nggak? Boleh gitu. Toko ABCD gitu kan. Periodenya ini sampai sekarang mungkin gitu. Terus jabatannya apa gitu. Pemilik gitu. Ya nggak masalah kan gitu. Yang punya orang tua kamu juga yang ngelola. Atau misalkan penjual, pedagang gitu. Boleh nggak? Boleh. Nanti ada deskripsinya sedikit, boleh nggak? Boleh gitu. Berjualan kebutuhan pokok sehari-hari gitu kan. Atau berjualan apa gitu. Melayani pembelian ini secara langsung maupun menerima pesanan. Itu bahasamu, senimu sendiri. Paham ya? Yang penting ada kayak gitu. Jangan pernah mikir ini cuma kecil, ini cuma sampingan, ini cuma bantu orang tua, ini cuma usahanya cuma kecil-kecil. Jangan kepikiran itu, masukin gitu. Itu yang membedakanmu sama yang lain. Oke, udah. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan kepanitiaan udah. Selanjutnya nanti boleh masukin skill. Oke. Skill silahkan masukin. Skill tuh apa sih? Jadi gini. Skill itu kalau bingung mau ngasih skill apa, fokus dulu sama skill yang sifatnya teknis gitu. Caranya gimana? Bayanginnya gini, aku pernah melewati apa, dan setelah melewati itu, aku jadi bisa apa. Contoh, ya, apa misalkan ya, aku paling gampang tuh membayangin anak SMA tuh anak STM sih gitu. Aku pernah gitu ya, magang di bengkel motor gitu kan, misalkan, contoh, magang nih gitu ya, sampingan gitu. Nah, skillku apa gitu ya? Skillku ya bisa ditulis mungkin di situ, servis ringan dan berat gitu, servis motor gitu kan, servis ringan dan berat misalnya gitu, ganti oli lah, apalah gitu-gitu. Ibaratnya kan setelah melakukan itu jadi terampil sesuatu kan, teknis dulu gitu. Misalnya pernah jualan online, punya online shop nih gitu ya, iseng tuh jualan online gitu kan, memasarkan online. Skillnya apa? Yaitu pemasaran gitu kan, ya nggak dong gitu kan, itu jual beli apa gitu misalkan. Tuh, mungkin pembukuan kalau misalkan ada ininya. Nah, coba dipikirin. Dan ini nggak harus dari pengalaman kerja ya, dari organisasi pun juga bisa, dari komunitas itu juga bisa. Gitu. Yang sifatnya teknis gitu. Aku sering ngasih contoh, mungkin nanti kalau lihat videoku yang lain gitu, aku sering ngasih contoh tuh kayak, kalau aku pernah jadi asisten rumah tangga gitu ya. Misal aku kerja jadi asisten rumah tangga, itu skill apa yang aku bisa? Ya aku bakal tulis, aku bisa nyapu, ngepel, nyetrika, masak gitu. Paham ya? Mending kan langsung ditulis skillnya begitu, daripada nulisnya itu general. General tuh kayak beres-beres rumah, beres-beres dapur, beres-beres kamar. Tapi kan maksudnya apa gitu. Skill tuh jangan kayak gitu gitu. Nah, kebanyakan teman-teman itu bingung ya karena tidak ngebayangin dari pengalaman sendiri. Jadi lebih ngebayangin secara general, jadi kayak kebanyakan tuh soft skill. Jadi skillnya itu misalkan mampu bekerja di bawah tekanan itu. Terus mampu bekerja secara detail, semangat, gitu, time management, gitu-gitu, yang sifatnya general. Boleh itu dimasukkan, tapi jangan pernah melupakan apa yang sudah dilalui. Mau ada di tingkat pendidikan apapun kan masing-masing orang kan menjalani nih gitu ya. Coba dibayangin, Mas pernah di SMA misalkan, di SMA tuh aku ikut apa aja ya, ada aktivitas apa aja ya. Jangan membayangin aktivitas tuh harus yang dalam 1 tahun periode lama gitu. Aku pernah ikut apa, terus jadi apa. Atau yang lain bisa juga lewat apalah training pelatihan, ikut webinar, ikut seminar langsung, dikirim lomba, ada persiapan apa, nggak menang ya nggak masalah. Tapi kan akhirnya aku jadi bisa. Atau mungkin yang sekarang setelah Mas lulus, sekarang lagi fokus belajar apa, tulis aja. Belum jago nggak masalah. Kan nggak ditanya, udah udah jago belum? Tapi kan kamu bisa apa? Nanti paling kalau dibaca di CV, oh ini kamu lulus di sini, udah sampai mana gitu. Nah paling ditanya, tapi nggak apa-apa tulis gitu, daripada general. Ini aku sambil sedikit-sedikit lihat CV-mu, nggak apa-apa lah, karena nggak aku langsung sebut ya gitu, nggak langsung aku sebut gitu ya. Nanti kan pasti bisa ngeliat tuh, coba ya kita lihat di CV-nya. Bentar. Nah, tadi ya informasi personal data. Ingat ya, CV-mu pakai bahasa Indonesia. Jangan nulis personal data, informasi pribadi. Oke? Oh ya baik, Pak. Ini aku tunjukin, makanya aku sebut gitu. Nah, itu ada ya, tadi ya, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed. Dari yang aku sebut, ada yang kamu tulis di sini.
Jadi nggak usah ditulis, dihapus. Ya, paham ya? Pak. Terus kemampuan. Nah, nih, kemampuan yang hubungannya sama komputer-komputer boleh nggak? Boleh. Tulis aja Microsoft Office, CorelDRAW, Canva, Adobe Photoshop, gitu-gitu. Boleh teknis-teknis tulis aja gitu. Public speaking boleh nggak? Boleh, misalkan nulis kayak gitu ya. Public speaking dan presentasi misalkan kayak gitu. Tapi yang tadi aku bilang yang sifatnya soft skill gitu ya, misalnya kayak mampu bekerja individu maupun dalam tim, itu boleh dimasukin. Tapi jangan kebanyakan yang soft skill gitu. Mampu bekerja dalam individu dan tim. Ya iya, individu dan tim tuh timnya tim apa gitu. Ngapain? Itu lebih ada yang sifatnya tadi teknis ya. Coba dibayangin sifat-sifatnya itu adalah teknis kayak gitu. Apalagi pernah magang gitu kan, gitu. Magang part time gitu ya. Bayangin tuh di situ suruh ngapain? Suruh ngetik terus Pak, input data. Oh, berarti kemampuan mengetik kan gitu kan, kemampuan administrasi gitu. Nge-filing apa merapikan pengarsipan itu kan teknis. Ya Pak, saya disuruh mau ngerapiin data Excel Pak, ngerekap belanja, ngerekap ini itu angka gitu kan. Ya tulis pengolahan data itu kan teknis gitu. Pengolah itu atau kayak gitu kan gitu. Terus pernah apa namanya? Part-time-nya apa gitu misalkan itu nih aku kasih contoh ya, di sini kan pernah ada tuh part time kayak gitu. Wah itu tulis suruh ngapain itu. Ini buat aku nih gila sih. Maaf ya, buat seorang lulusan SMK ini tuh bagus banget sih buat aku sih. Cuma ngebahas ini aja. Jadi seolah-olah tuh dari pengalaman itu cuma 1-2 skill gitu loh. Padahal tuh kalau kamu mau jabarin tuh banyak banget di sini. Paham ya? Gitu. Jadi Paham, yang Pak. sifatnya soft skill gitu ya, yang tadi pokoknya mampu bekerja individu maupun tim, mampu beradaptasi. Ya aku tahu semua orang beradaptasi kalau nggak punah gitu. Bukan itu sih, kita juga nggak bakal mikirin seperti itu. Tapi yang kita cari itu apa ya, ini orang tuh apa gitu, yang sifatnya teknis dulu dibanyakin. Kalau sudah ada tambahan soft skill boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena soft skill itu bisa dibentuk dari pengulangan teknis yang dilakukan secara benar. Contoh, kamu kerja dari jam katakanlah 8 pagi sampai 5 sore gitu ya. Kerjaannya itu ngotak-atik loadnya tuh banyak gitu ya. Dokumen yang harus diproses banyak gitu ya. Ngitung-ngitung ngerjain ini itu, tapi kamu lakuin secara konsisten. Terus gitu ya. Terus kadang sehari kamu ngerjain katakanlah 20 dokumen, tapi ada hari kamu harus 100 gitu ya. Ada peak-peaknya gitu. Dan kamu lakuin secara konsisten, maka kamu akan apa? Secara nggak langsung kamu punya soft skill bekerja di bawah tekanan. Paham nggak? Karena kamu Paham, Pak. lakuin itu secara konsisten gitu. Terus kamu kadang ngerjain apa-apa sendiri, terus kadang-kadang ikut project ini itu banyak tim. Kalau kamu lakuin dengan baik terus menerus gitu ya, otomatis di situ ada kemampuan mampu bekerja individu maupun tim gitu. Jadi soft skill itu mustahil dimiliki kalau kamu belum melakukan technical skill gitu ya, yang dilakukan secara berturut-turut dengan baik. Soft skill itu dibentuk dari teknis. Lari maraton. Kalau kalau cuma by definisi ya cari di Google. Tapi yang harus kamu lakuin apa? Latihan lari kan. Latihan lari terus gitu kan. Terus kalau kamu konsisten akhirnya kamu punya soft skill apa? Daya tahan. Paham ya? Ya kayak gitu aja Paham, Pak. logikanya. Logikanya kayak gitu. Banyakin teknisnya dulu, oke? Gitu. Soft skill boleh tulis boleh gitu. Tadi ya informasi pribadi, pengalaman kerja, habis itu pengalaman organisasi, terus skill gitu ya. Terus yang selanjutnya jangan lupa itu apa? Prestasi. Prestasi itu nggak harus yang dapat piala, yang nggak harus yang viral, nggak harus yang masuk media pemberitaan manapun gitu, terus diliput gitu nggak. Prestasi itu tuh takarannya tuh adalah bisa dirimu sendiri. Jadi ada pengakuan dari kantornya atau pengakuan dari dirimu sendiri gitu. Mampu, misalkan aku jadi staff Exim gitu ya, mampu mampu menyelesaikan mampu apa ya namanya, biasanya kalau staff Exim tuh apa, berkas gitu misalkan ya kayak gitu, Iya, mampu Pak. Berkas. menyelesaikan berkas gitu, project gitu misal kayak mampu menyelesaikan berkas project rata-rata 100 atau rata-rata 100 project per hari gitu, atau 100 dokumen atau 100 project tender per hari gitu. Ya itu kan prestasi sebenarnya karena banyak gitu. Admin sebanyak itu
Gimana? Itu bahasanya cuma kamu yang tahu lah. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Ini contoh Oh, aja enggak. gitu. Atau misalkan, jadi kalau bisa prestasi itu dikonversi menjadi 3 hal. Pilih salah satu boleh. Jadi satu dikonversi sebagai angka. Kalau aku biasa jualan nih, gitu. Mampu menjual 5 unit motor per hari. Prestasi loh itu. Ya, angka ada satuannya. Oke, dikonversi jadi angka. Mampu menjual itu. Atau 2, prestasi dikonversi jadi duit gitu. Mampu menjual 5 unit motor senilai 100 juta gitu. Itu kan dikonversi jadi duit gitu. Paham ya? Gitu. Coba dibayangin, aku punya prestasi ini. Ini tuh dikonversi jadi angka biasa atau jadi duit, atau yang ketiga. Jadi ini angka biasa, ini duit, yang ini adalah pertumbuhan gitu. Mampu menaikkan omset sebesar katakanlah 50% dari sekian menjadi sekian gitu. Itu contoh. Tapi kalau lulusan SMA apa ya, coba, kan pengalaman ini banyak, nggak usah aku sebut ya gitu. Coba dibayangin gitu, prestasi apa sih gitu yang hubungannya terkait dengan misalkan kalau kalau SMK itu masih ada yang kayak administrasi gitu kan gitu. Apa yang hubungannya sama admin gitu. Mampu mengefektifkan pekerjaan gitu sehingga tadinya sehari bisa kelar berapa dokumen jadi berapa dokumen atau apa. Atau prestasi di organisasi, macam-macam lah prestasi itu. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak masalah. Tapi kalau memang ada itu lebih bagus. Yang penting tadi aku ini nyebut sesuatu yang lengkap dulu. Informasi pribadi, terus pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan kepanitiaan, terus skill, terus terakhir itu adalah terkait dengan prestasi gitu. Kalau mungkin nanti ada yang lain apa? Ya pengalaman training dan seminar, pernah ikut seminar apa disebut, judul seminarnya apa, periodenya kapan gitu. Atau pelatihan apa atau sertifikasi apa oleh siapa gitu ya, periodenya kapan. Silahkan masukin. Biar apa? Kalau kamu misalkan memutuskan CV-mu tuh terdiri dari 1 halaman, ya 1 halaman itu full. Dan fullnya itu bukan dalam tanda kutip membual, paham ya? Gitu. Nah, kalau misalkan kamu pengen 2 halaman, nggak apa-apa, tapi jangan ada halaman yang kosong. Gitu. Nah, jangan ada halaman yang kosong ini. Kebayang kalau ada halaman kosong cuma 2, 3 sih. 1, memang dia nggak punya kemampuan gitu ya. Jadi kayak ya sekolah aja, nggak ada inisiatif ke arah sana. Nah, untuk yang tipe seperti ini bertobatlah ya dan segera tingkatkan kemampuan gitu. Karena butuh usaha ekstra apalagi di zaman persaingan seperti sekarang. Yang kedua, anak ini punya kemampuan, cuman nggak ditulis gitu karena nggak tahu yang harus ditulis itu apa. Oke. Gitu. Yang ketiga, anaknya punya kemampuan dan udah ditulis, tapi nulisnya tuh kurang benar sehingga sesuatu yang luar biasa kelihatan biasa. Gitu. Nah, biar bisa memulai ini gimana caranya? Browsing dulu. Contoh CV profesional, contoh CV bagus, contoh CV ini. Bukan untuk dipelajari desainnya ya, gitu. Tapi dilihat poin itu di tempatku ada nggak? Poin ini di depanku ada nggak? Oh, kalau ada, kira-kira nulisnya lebih bagus mana? Kalau perbandingannya 2 susah, cari CV yang lain. Gitu. Terus gitu. Iseng buat baca aja tanpa tanpa perlu tahu dulu di awal ini bener apa salah cara nulisnya gitu ya. Makin banyak CV orang yang kamu lihat, nanti Mas Adi tuh bakal ngerasa kayak yang bener yang ini deh gitu. Kayak bener ini deh. Tapi kalau memang masih belum yakin, nanya. Karena ada grup locker tuh. Tanya di grup, boleh. Paling enak tanya di grup. Cara nulis ini tuh yang bener gimana sih? Yang bener gini apa ya gini sih? Tanya jawab aja itu. Itu memang fasilitas untuk teman-teman buat sharing di situ gitu. Nah, setelah melakukan ini semua gitu ya, yang udah dilalui pastikan sudah tertulis, oke? Yang belum dimiliki, segeralah cari tempat untuk belajarnya dan dilakukan biar segera nanti ditambahkan ke CV. Oke? Oke. Nah, kalau udah itu dalam tanda kutip aku anggap CV-mu udah benar, oke? Nah, Baik, Pak. pada saat CV-mu sudah benar, silahkan diduplikat ke LinkedIn gitu. Informasi kerja, oh ini udah aku update informasi kerjanya. Oh, di LinkedIn juga aku harus tulis dengan cara yang sama. Oke? Gitu. Baik, Ini Pak. pengalaman organisasi, oke, skill, prestasi nulisnya di sebelah mana ya gitu. Nanti mungkin dari LinkedIn bisa baca, oh ini kok ada menu ini, tapi aku nggak punya, tapi bisa dipelajari. Ya udah belajar. Begitu belajar kan bisa dimasukin ke LinkedIn. Kalau sesuatu bisa dimasukin ke LinkedIn, pasti bisa masukin ke CV.
Oke, aku ulang ya. Sesuatu yang bisa dimasukin ke LinkedIn pasti bisa dimasukin ke CV. Gitu. Karena pada dasarnya profil dari LinkedIn kita itu adalah CV online kita. Jadi kan aneh ada platform CV online tapi kita masih upload CV. Kan aneh itu jatuhnya. Gitu. Walaupun banyak contoh teman-teman yang upload CV akhirnya dapat kerja gitu. Tapi jauh lebih banyak teman-teman yang bagusin LinkedIn-nya saja. LinkedIn itu tools alat gitu. Gitu. Cara mainnya gitu. CV diperbaiki, dibikin bagus, yang belum ada sambil pelajari, yang udah ada pastikan informasinya benar, nulisnya benar. Habis itu pastikan yang di LinkedIn duplikat dari sini tuh gitu. Setelah ada, yang Mas lakukan adalah terkait dengan karir, ditarget setiap hari. Aku sehari itu harus ngelamar kerja berapa sih? Iseng nyebut angka. Daripada Mas kayak ya nanti sedapatnya, beda nanti hasilnya. Walaupun Mas udah target aku sehari ngelamar kerja 20 lamaran aku keluar gitu ya, atau 10 lamaran per hari keluar. Walaupun nggak tercapai, itu nanti rasanya beda. Dalam hal apa? Ya nyarinya, moodnya gitu. Kayak kalau seadanya ya kayak nanti kelewat ada nggak takutnya cuma scroll nggak sengaja ke klik YouTube, wah nonton YouTube, nah kayak gitu banyak teralihkannya gitu ya. Distraksi itu banyak gitu. Atau tapi kalau udah fokus, oke aku target segini gitu. Kata oke aku 20 lamaran per hari, 5 itu lewat email gitu, 5 lewat di LinkedIn yang tinggal diklik klik 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 gitu. Misalkan contoh ditarget atau 20, 5 aku harus dapat gimana cara ngirim email 5 sehari. Habis itu ada yang tinggal klik di LinkedIn. Habis itu misal punya akun Jobstreet lewat Jobstreet. Habis itu lewat apa gitu. 5. Kalau belum aku nggak tidur gitu misalkan. Nggak apa-apa, tingkatkan aktivitas itu. Nah, sambil ada aktivitas ngelamar, ada aktivitas belajar. Yang dipelajarin apa? Ya Mas sendiri yang tahu. Mas kan intinya mau jadi apa. Gitu. Dan nyari loker itu gampang. Gampang tuh adalah tanda kutip kadang yang asal kita udah tahu ya, tadi udah anggap aja CV ini kita udah berdamai dengan itu udah bener gitu ya. Nyari loker tuh banyak caranya. Lewat LinkedIn bisa, lewat Instagram boleh, asal Instagram itu Instagram perusahaan itu sendiri gitu, bukan Instagram yang macam-macam ya. Karena kan kadang informasinya nggak valid. Kalau nggak yakin, gampang. Caranya gini, biar nanti aku bakal bahas di video ini loker asli apa enggak, terus gimana. Nemu loker, iseng, cari di Google Maps. Ada nggak websitenya. Kalau nggak ada, cari di sosial medianya, di Instagram. Ada officialnya nggak soal perusahaan ini? Nggak ada. Cari di LinkedIn. Gitu. Ada nggak? Nggak ada nama PT-nya misalkan. Atau dicari nama orang yang bekerja di perusahaan itu. Ada nggak? Nggak ada. Cari di Google. Gitu. Udah dicari di mana-mana. Kalau nggak ada semua, cari di grup. Tanyain, ini loker asli apa enggak? Gitu. Baru dilamar. Gitu. Atau dikumpulin dulu nih. Gitu. Misal, wah ini kok nggak jelas nih, tapi aku masih penasaran sama ini, disimpan dulu, masukin ke Word gitu, di screenshot lowongannya, masukin ke Word, kita follow up yang lain dulu. Nah nanti di Word ini kan banyak nih, nah baru nanti ada waktu tanya ke grup, teman-teman mau nanya loker ini asli nggak, nanti kita bantuin cari siapapun yang lagi lowongan, cari, karena lowongan kerja nggak meyakinkan itu banyak, tapi yang meyakinkan tuh banyak banget gitu. Orang dulu nyari kerja lewat Google Maps aja bisa. Ini rumahmu di sini, katakanlah di zoom in kan. Terus agak di zoom out, ada nama PT gitu kan. Nah, iseng nama PT-nya cari di Google gitu. Ada emailnya, nggak apa-apa, nggak ada lowongan yang buka, di email aja. Judulnya permohonan informasi. Perkenalkan nama saya ini, memperoleh alamat email ini melalui website Bapak atau Ibu gitu ya. Mohon informasi apakah di PT ini gitu ya, ada lowongan kerja untuk saya lulusan ini gitu, dengan pengalaman kerja pernah menjadi ini dan ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV gitu. Lampirin CV. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih, kirim. Udah. Kan nggak buka lowongan. Kamu dapat nama itu. Nyari, tujuannya kan hanya informasi, tapi sambil ngelampirin CV. Kalau nggak dipanggil ya nggak masalah. Orang namanya usaha, ya kan? Gitu. Dengan melakukan hal yang sama, ya ini nggak perlu dicontoh juga sih, ini bukan banyak-banyakan ngirim ya, ini lebih kayak taktik kirim. Aku pribadi dulu ngelakuin itu waktu jadi fresh grade, aku sehari minimal 70 loker aku kirim lewat email. Itu belum ngitung yang tinggal diklik
di Jobstreet, tinggal klik di LinkedIn gitu. Dan itu dilakuin aja nggak apa-apa. Tapi itu ingat ya, kita harus boleh ngelakuin itu asal udah dipastikan CV-nya bener dulu, LinkedIn-nya juga udah sesuai atau sosmed yang lain udah oke gitu ya. Gitu. Itu aja sih, simple itu. Gitu. Nggak usah daripada ya saya udah ngelamar banyak nih. Berapa? 100. 100 apa? 100 loker. Sehari. Enggak, itu sebulan. Ya 100 bagi 30, 30. 100 bagi 30, 3. 3 lamaran per hari kan rata-rata. Nah, waktumu 24 jam, masa iya sih sehari cuma 3 kirim lamaran, paham nggak? Gitu. Mbak. Jadi kalau ada keluhan-keluhan kayak begitu tuh, kita harus breakdown. Di breakdown diri sendiri atau di kayak gitu. Misal kita lagi, wah aku udah ngelamar banyak, kok nggak ada yang manggil ya? Iseng aja kamu hitung, angkanya berapa, selama berapa waktu. Aku udah ngirim 50, Pak. Tapi sebulan, ya udah coba 50 bagi 30. Ya sehari kadang 1, kadang 2 lah, waktumu 24 jam kok sehari cuma 2. Sisanya ngapain? Gitu loh. Hal-hal semacam inilah yang kamu harus tanyakan sama dirimu sendiri. Itu aja sih, Mas. Ini aku dalam tanda kutip aku nggak perlu yang kamu tulis di sini udah oke, caranya udah oke, nggak masalah gitu ya. Nanti kalau ngirim lamaran itu cukup surat lamaran, CV, ijazah, sama kalau ada tuh sertifikat-sertifikat atau portofolio sih sebenarnya sih. Kalau untuk SMA atau SMK ya, biasanya tuh kalau SMK, SMA atau setaranya itu cukup lamaran, CV, ijazah, sama kalau ada sertifikat pelatihan aja, ya TOEFL, ya pernah sertifikat magang apa gitu. Udah itu aja. Yang kayak KTPN, PWP, KK, yang gitu-gitu ntar aja itu. Malah dengan kalau yang barusan aku sebut udah kuat gitu ya, CV-nya udah kuat, sertifikatnya pelatihannya udah meyakinkan gitu ya. Itu atau ada surat pernah magang gitu. Ya udah lampirin. Tapi Kak, aku pernah magang, aku pernah training nggak ada sertifikatnya, nggak apa-apa. Yang penting di CV udah tertulis. Di surat lamaran juga udah tertulis. Gitu. Nanti kamu nonton videoku yang lain yang surat lamaran tuh nanti isinya apa sih gitu. Gimana sih? Gitu. Itu aja sih. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Jadi ini udah sekaligus ngejawab punya mau nih apa? Pertanyaannya apa? Silahkan. Izin bertanya nih Pak. Saya kan untuk di bidang lebih disukain ya, itu di bidang administrasi apa di bidang admin. Sedangkan saya sering melihat lowongan LinkedIn ya Pak. Untuk di bidang admin itu entah admin produksi atau admin gudang dan admin sebagainya. Itu cewek. Oke. Persyaratannya ya, apa? Ini itu rata-rata harus memiliki pengalaman 2 tahun Pak. Dengan saya untuk pengalaman 1 tahun kurang itu masih bisa untuk pengalaman. Jawabanku kirim saja. Gitu. Karena yang namanya pengalaman itu kan ada 2, bisa diukur melalui durasi, lamanya orang mengerjakan itu, oke, sama frekuensi. Frekuensi itu banyaknya kepadatan aktivitas dalam durasi itu, gitu. Nah, definisi umumnya biasanya orang kalau ada di posisi itu dalam waktu lama, biasanya dia tuh lebih menguasai gitu. Misal ada admin selama 2 tahun, sama admin baru 1 tahun. Kalau dari sisi waktu, kita ngukurnya cuma dari waktu gitu ya. Jawaban secara general itu adalah, oh ini yang 2 tahun ini pasti lebih jago atau terbiasa daripada yang 1 tahun. Paham ya? Kayak gitu. Tapi kan di dunia nyata nggak seperti itu. Bahkan ada lowongan-lowongan. Banyak nanti kamu nemuin pengalaman kerja minimal 2 tahun. Tapi ada tulisan, fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Lah kenapa gitu? Karena banyak sekali fresh graduate yang mungkin kemampuannya, gitu, potensinya itu bisa setara sama yang udah 2 tahun. Karena ini bukan masalah durasi doang. Faktor utamanya bukan masalah durasi, tapi frekuensi. Frekuensi itu kayak gini. Misal gini, ada definisi gini. Biar orang bisa naik sepeda, harus belajar selama 50 jam. Oke? Misal ini anggap aja ini kalimatku bener ya. Biar bisa naik sepeda, harus belajar 50 jam. Aku belajar sepeda sejam sehari. Tapi tiap hari. Paham? Mas Adit, kalau belajar sepeda 5 jam langsung. Tapi seminggu sekali. Kira-kira lebih pintar siapa?
Cepat siapa? Yang sejam setiap hari. Iya, sejam tiap hari. Aku lebih cepat gitu. Nah, itulah yang secara nggak tertulis kenapa kok akhirnya orang yang punya pengalaman sekian lama gitu ya, kadang lokernya tuh disetarakan dengan orang yang mungkin dia fresh grade, bener fresh gitu. Karena mungkin di dalam aktivitas freshnya dia banyak belajar menimba ilmu yang itu bisa dikonversi ke kerjaan ini. Jadi dalam tanda kutip, pengalaman 2 tahun itu ada di kondisi khusus yang setara dengan fresh grade. Nah, apalagi Mas ada pengalaman, saya masih di bawah 2 tahun, ya lamar saja. Gitu. Kalau jawaban simpelnya adalah kirim aja. Kan kirim itu nggak dosa, nggak didenda, ya kan? Kirim saja daripada penasaran gitu. Tapi kirim sajanya pasang posisi. Pasang posisinya itu adalah itu tadi. CV-nya menarik, pengalamannya banyak sesuai tek gitu. Karena nanti ini pengalaman kerja cuma 1 tahun, tapi sertifikat ini bobotnya setara 6 bulan, ini setara setahun, ini tek udah ditimbangnya kan akhirnya menjadi beda gitu. Jadi kirim saja Mas gitu. Apalagi nanti CV-nya tadi kemampuan teknis yang hubungannya sama admin Mas tulis secara detail. Pengoperasian Excel secara mahir gitu. Excel atau skillnya langsung tulis aja, misalkan Excelnya apa, Excel level lanjutan gitu, Microsoft Excel level lanjutan dalam kurung, misalkan Mas bisa bikin dashboard. Orang kan biasanya kan cuma mengetik atau jauh-jauh apa pivot table gitu, VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, Mas tulis bisa bikin dashboard misalnya. Tapi belajar dulu tapi bikin dashboard gitu ya, dashboard interaktif dan lain-lain gitu. Itu skill gitu. Word cuma ngetik. Nah, kamu coba Word bisa yang lain. Oh, itu udah macam-macam. Atau misalkan tadi yang hubungannya sama pernah pakai Canva gitu. Orang nulis skill Canva gitu ya. Oh, kamu tulis tambah yang lain. Canva dalam kurung pembuatan presentasi, koma banner, koma kartu nama, koma apa. Pakai Canva. Oh, itu lebih menarik kan. Itu hanya daripada kamu ngomong Canva. Itu kan orang kadang suka masukin Canva tuh. Teknis bisa ini. Wah, itu salah satu yang kayak ini menarik nih. Gitu. Yang menariknya tuh apa? Orang aku yang ngebaca nih, ini subjektif aku ya gitu. Mungkin teman-teman recruiter yang lain bisa, aku sudut pandang user ya. Oh, ini anak menarik, pasti akan aku berikan kesempatan untuk aku undang. Aku interview. Buat apa? Aku gali hal yang lain yang mungkin belum diceritakan. Tapi itu penting untuk posisi pekerjaan gitu. Karena itu namanya anak berpotensi gitu. Gitu ya. Aku sengaja jawabannya aku panjangin nih. Karena kalau aku jawab pendek nanti ya udah kayak gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Nah kan kau nggak belajar apa-apa gitu. Gitu ya Mas ya. Oke, apalagi Baik, yang Pak. lain apa? Yang lain apa? Izin bertanya lagi, Pak. Saya kan yang ada di Jalan CV kan ada magang tuh, Pak. Hmm. Selama 3 bulan. Nah, setelah magang, setelah beberapa bulan selesai magang, saya sempat ditarik lagi tuh, Pak, oleh karyawan di sana. Itu kemungkinan selama setahun. Nah, itu untuk dimasukinnya itu ditambah ke dalam Tapi periode atau gimana, Pak? ditambah diundang lagi magang lagi Part time, Pak. part time. Ya. Jadi 2 Atau berarti. bikin Tulis jadi tabel 2. atau gimana, Pak? 2 yang berbeda. Nggak usah tabel. Kamu Jadi, coba yang di CV itu ya. Kamu kan nulisnya kan ini sebenarnya cara nulismu tuh udah bagus ya. Maksudnya kayak udah jelas gitu. Kalau saranku ini Mas, CV-nya ini batas kanan kiri kan kamu kan bikin frame gitu ya. Rada di tik gitu. Paham nggak? Jadi margin kanan kirinya jangan terlalu gede. Ini kan kertasmu papernya segini, terus punyamu kayak agak ke tengah gitu kan. Padahal isinya udah bener. iya, Pak. Masuk kalau rada dipanjangin dikit aja. Kali aja ada yang bisa kamu Oh, tulis lebih baris sebelum ganti enter gitu. Nah, dilebarin ya, Pak? tadi balik lagi pertanyaan. Kalau ada 2 di perusahaan yang sama, statusnya pertama magang, kedua statusnya part time, tulis kedua-duanya. Jangan digabung periodenya, orang fungsinya udah beda kok. Itu. Part time itu kan dalam tanda kutip karyawan ya udah hampir ke kontrak gitu ya. Kalau magang kan ya magang, bukan part time gitu. Itu statusnya udah beda tuh, status pekerjaan udah beda tuh. Gitu. Jadi tulisnya 2 gitu. Walaupun fungsinya sama, fungsinya beda, pasti nanti akan ada tugas tanggung jawab yang mungkin sedikit ditambah, sedikit berubah gitu. Ya, gitu ya. Nggak usah nambahin periode. Kalau tambahin periodenya nanti dikiranya kamu magang lama banget gitu. Gitu. Tulis 2 aja. Jadi Dan tambah, Pak, di dan tabel di bawah ya?
berurutan ya. Jadi gini, nulis pengalaman kerja, nulis pengalaman magang, organisasi gitu ya. Sebenarnya yang penting tuh alurnya tuh urutan waktunya maju atau mundur tuh harus konsisten. Boleh sama. Maksudnya alur tuh gimana ya? Nanti aku jelasin. Jadi aku saranin pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, pendidikan gitu ya. Tulis dari yang terbaru dulu, Mas. Gitu. Yang 2021 dulu apa? Mundur ke yang 2020, mundur yang 2019 gitu. Urutannya gitu. Pendidikan pun gitu. Nah, oh ya Mas ini nulisnya udah benar ya gitu. Aku kasih tahu aja, pengalaman pendidikan itu cukup ditulis pendidikan terakhir gitu atau dua terakhir. Tapi kalau lulusan SMA sih aku sarannya pendidikan terakhir saja. Sekolah SMA SMK itu sekolah di mana, periodenya kapan, kamu jurusan apa. Udah sama kalau ada nilai boleh dimasukin, enggak ya enggak apa-apa. Sama kalau nanti anak kuliah juga gitu. Boleh tulis kuliah saja, kuliah sama waktu dulu misal D3 gitu ya, atau kuliah sama SMA boleh, atau kuliah saja cukup gitu. Nggak usah nulis dari SD ya. Apalagi dari TK. Serius, aku nge-review CV anak kuliah berkali-kali aku ngeliat ada yang nulisnya dari SD, nulisnya dari TK, gila ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, kan belum tahu gitu. Tapi caramu nulis ini udah cara nulis anak kuliah nih gitu. Udah paham gitu. Cuma tinggal di cara mengemas ditonjolinya saja gitu. Jadi ini bisa jadi video percontohan nanti untuk teman-teman yang SMK maupun SMA atau setara gitu ya. Nanti akun LinkedIn-mu aku taruh di deskripsi di YouTube. Jadi biar kamu divisit sama teman-teman itu bisa belajar langsung sama Mas Adit gitu. Gitu ceritanya ya gitu. Ditulis dan diurutin gitu. Yang 2020, 2021 apa, 2020 mundur gitu. Saranku gitu. Oke? Apalagi yang lain? Baik, Pak. Pertanyaan yang lain? Untuk yang lain sih sudah Pak, karena dari tadi sudah Bapak jabarkan dan jelaskan dengan sangat baik. Jadi saya sudah paham. Oke, sementara itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya ingin tanyakan sudah Bapak jelaskan. Karena aku tadi sekilas ngelihat kayak, oke ini udah bagus nih gitu. Paling kalau ada pengalaman-pengalaman itu bisa dituliskan periodenya aja, misalnya kayak organisasi ini ya kapan gitu, organisasi ini sebagai apa kapan, ikut ini sebagai apa kapan, ikut ini, atau kalau misalnya seminar ya udah judul seminarnya, peserta kan berarti kan, peserta ini periodenya kapan, tulis tahunnya saja nggak apa-apa, nggak harus ada bulannya. Yang penting kalau satu ada penanda waktu, ya yang lain ada penanda waktunya. Ini aku ngomong yang di CV-mu ada di halaman 2 ya, pengalaman yang kamu lakuin ada di sekolah tuh. Kan ada yang ini tahun ini, tapi ada yang nggak ada gitu. Kan kita misteri. Kamu ngakuinnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu diurutin sesuai dengan urutan waktunya gitu ya. Gitu. Itu serius gitu. Buat aku pribadi nih, aku sangat respect sama teman-teman yang lulusan SMK atau SMA atau MA gitu ya, setara. Yang lulusan pondok pesantren, kan ada tuh pesantren-pesantren setara SMA yang punya LinkedIn gitu, serius gitu. Itu aku udah respect banget sih, karena itu bagus. Tinggal ayolah dikelola dengan baik gitu. Karena memang sadar LinkedIn sejak awal itu tuh sangat membantu. Gitu. Nanti next diskusi kita gitu. Nanti aku bahas itu bahwa LinkedIn itu harus tetap dipakai walaupun teman-teman itu udah dapat kerja. Bukan LinkedIn itu jangan didatengin waktu kamu butuhnya doang gitu. Pacar aja ngambek, apalagi LinkedIn itu sama. Nggak akan berfungsi nanti gitu. Terkait itu. Maka LinkedIn itu harus di-maintain terus. Isinya sama kayak sih ya, isinya bener dan digunakan. Isinya bener tapi cuma saya tertarik atau like nggak berguna nanti. Bukan itu yang dimaksud aktivitas. Paham ya? Gitu. Baik Pak, paham Pak. Gitu. Dan yang saranku yang terakhir, paling terakhir gitu buat kamu Mas sama teman-teman yang lain, jangan malu bertanya. Oke. Nanya sama Google boleh, nanya sama orang juga boleh. Apalagi namanya kenalan. Kamu udah inceran perusahaan nih. Wah, ini lulusan SMK-nya banyak. Kantornya nggak jauh nih dari rumah. Ada nama perusahaannya, ya browsing di LinkedIn. Cari orang yang kerja di sana kan, di-add aja. Habis itu jangan malu nyapa duluan gitu. Selamat siang Pak atau Bu, terima kasih atas konfirmasi pertemanannya. Perkenalkan nama saya Adit, lulusan ini. Semoga nanti bisa berhubungan dengan baik ya Pak atau Bu gitu. Terus dia bales misalkan itu kan. Terus chat lagi, mohon informasi Pak atau Bu gitu. Gitu. Saya memperoleh informasi biasanya di tempat Bapak atau Ibu suka ada informasi apa misalnya
ada periode untuk mengizinkan lulusan SMK atau SMA itu magang. Apakah gitu ya, ada kesempatan dalam waktu dekat gitu ya untuk saya lulusan ini dengan pengalaman pernah menjadi ini untuk dapat magang di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Gitu satu persatu pendekatannya. Oh, itu nanti kalau kamu kayak gitu udah luar biasa sih. Serius. Itulah kisah sukses teman-teman SM. Maaf nih, itu kisah sukses. Aku nggak perlu ngomongin orangnya ya. Ada beberapa orang yang pernah aku review. Mau review dari 2013, 8 tahun yang lalu ya gitu. Banyak sekali teman-teman lulusan SMK, bahkan ada yang SMP yang tingkat pendidikannya tuh dicuekin gitu. Aku nggak peduli kamu lulusan SMP apa SMK. Cara komunikasi kamu, kemampuan teknismu, pengalaman kerjamu, itu udah selevel sama anak kuliah. Gitu. Dalam tanda kutip bukan sekedar anak yang lulus kuliah ya, tapi anak kuliah dengan aktivitas padat. Gitu. Ada yang kayak kamu tuh kemampuannya udah setara sama anak kuliah yang ikut training ini itu. Gitu. Itu dia sendiri loh yang menceritakan bahwa iya, bosku bilang gini mas, bosku bilang gitu mas gitu. Wah aku denger ya kayak, iya wow gitu, keren banget itu. Itu dengan cara apa? Belajar. Dia apa gara-gara sharing sama aku? Enggak. Dia malah nyeritain ke aku yang akhirnya aku ceritain ke teman-teman. Gitu. Bahwa ada loh anak-anak yang seperti itu. Yang nggak dipeduliin tuh nulis di situ pengalaman pendidikan cuma dan tanda kutip cuma ya gitu. Gitu. Gajinya udah ya gila sih gitu. Itu karena yang dilihat itu namanya kerja kan gitu. Kamu tuh ada potensi apa? Mencocokkan karakteristik dan kemampuan dari calon kandidat dengan posisi yang akan dia isi. Kira-kira cocok nggak? Kalau cocok tuh pas dan bisa untuk maju gitu. Nah itu aja yang dicari dasarnya. Oke? Gitu. Udah intinya itu. Oke cukup itu aja ya dari aku. Iya, Ada Pak. lagi nggak? Cukup. Udah, Pak. Paling Cukup. sementara itu nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WA. Nggak usah DM. Kalau DM kamu Baik, pasti Pak. tenggelam gitu karena DM-nya banyak. Jadi tanya di grup langsung. Oke ya, Mas ya. Baik, Pak. Siap, Oke, Pak. nanti tolong diperbaiki CV-nya, langsung diupdate ke LinkedIn. Gitu. Nanti aku di chat aja misalkan bilang kalau Mas ini udah aku update nih link-nya, silahkan dicek gitu. Atau ini aku udah CV-ku udah aku perbaiki nih, tolong dikoreksi lagi langsung kirim aja. Kalau ngirim CV ya Baik, Pak. DM gitu. Oke ya, Mas. Itu dulu. Siap, Pak. Nanti aku kasih link kalau ini setelah ini aku upload ya. Terima kasih, Oke, Pak. oke. Thank you ya. Sukses, semangat. Ya, terima kasih, Pak. Aku mau Sukses juga, beres-beres Pak. dulu nih habis renang. Thank you. Baik, Oke, Pak. Maaf nih, selamat Pak. siang. Oke. Waktunya. Selamat siang, Pak.